Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, saya Rian Huda dengan NIM F1D1230399. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis dampak lingkungan akibat kegiatan geotermal, studi literatur hubungan life cycle cost dengan kerusakan lingkungan. Di sini saya memenuhi ujian dari mata kuliah panas bumi. Baiklah, pertama, itu dari pendahuluan terlebih dahulu. Latar belakang dari jurnal yang saya bawa ini adalah memiliki kebutuhan energi terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan industri. Energi fosil masih mendominasi namun menghasilkan emisi gas rumah kaca. Di Indonesia sendiri itu memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia. Geothermal ini merupakan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Setiap tahapan pengembangan geothermal tetap berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, tapi diperlukan kajian hubungan antara biaya proyek dan dampak lingkungan itu sendiri. Kemudian itu rumusan masalahnya itu adalah bagaimana dampak lingkungan pada setiap tahapan proyek geothermal itu, faktor apa yang menyebabkan munculnya dampak lingkungan tersebut, bagaimana hubungan antara life cycle cost dan dampak lingkungan, bagaimana pengembangan geothermal yang berkelanjutan dapat dicapai. Nah, di sini tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi dampak lingkungan pada siklus hidup geothermal dan menganalisis biaya yang muncul selama umur proyek, mengetahui hubungan antara aspek ekonomi dan lingkungan, serta memberikan gambaran pengembangan geothermal yang berkelanjutan. Nah, energi panas bumi itu sendiri atau geothermal itu berasal dari panas alami dalam bumi yang tersimpan dalam bentuk air panas dan uap panas. Ini digunakan untuk menghasilkan listrik maupun turbin. Fluida yang dikembalikan ke reservoir melalui injeksi memiliki keunggulan karena tidak bergantung pada cuaca, menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang stabil. Kemudian life cycle assessment atau LCA. Nah, untuk metode untuk menilai dampak lingkungan selama umur proyek itu mencakup eksplorasi, pengoboran, konstruksi, operasi, dan penutupan. Nah, yang digunakan untuk mengetahui sumber dampak lingkungan terbesar. Di sini ada gambar ada proses siklus hidup life cycle geothermal power plant. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gambar yang ada di sini. Gambar ini sendiri itu menunjukkan siklus hidup pembangkit listrik tenaga panas bumi beserta berbagai dampak lingkungan yang mungkin muncul selama operasinya. Nah, dampak tersebut meliputi emisi atmosfer, penggunaan air, limbah padat, panas buangan, kemudian perubahan penggunaan lahan, kebisingan, hingga dampak terhadap keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, metode life cycle assessment digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi seluruh dampak lingkungan tersebut secara menyeluruh. Kemudian di life cycle cost ini metode yang digunakan tuh untuk menghitung segala proyek itu mencakup biaya investasi awal, operasional, pemeliharaan, dan penutupan proyek. Digunakan untuk menilai efisiensi ekonomi proyek itu sendiri. Nah, dampak tahap eksplorasi ini sendiri itu mencakup survei geologi, geokimia, dan geofisika. Dampak lingkungannya cukup relatif kecil, serta potensi gangguan vegetasinya, pembukaan akses menuju lokasi survei, serta perubahan penggunaan lahan sementara. Nah, dampak tahap konstruksi sendiri itu ada beberapa macam, seperti penggunaan baja, beton, dan aluminium, konsumsi energi tinggi dalam produksi material, peningkatan emisi karbon, debu, dan kebisingan konstruksi, serta perubahan bentang alam sekitar proyek. Nah, hasil penelitian ini sendiri itu adalah fase operasi menghasilkan emisi terbesar. Emisi mencapai sekitar 41,94 G CO2-nya itu EKI per kWh, menyumbang sekitar 96,9% total emisi siklus hidup, menjadi tahapan paling dominan dalam dampak ke lingkungan. Untuk analisis life cycle cost-nya sendiri itu biaya terbesar itu berada pada tahap pengeboran. Itu salah satu tahapan dalam eksplorasi itu sendiri. Konstruksi penyumbangan biaya yang sangat besar ini cukup sebesar sekitar 20 sampai 30% dari total biaya.
Nah, untuk konstruksi itu sekitar 50-60% dari total biaya. Investasi awal menentukan keberhasilan proyek jangka panjang. Nih, hubungan LCC atau life cycle cost dan dampak lingkungan. Biaya tinggi tidak selalu menghasilkan dampak besar. Dampak lingkungan terbesar terjadi saat operasi. Biaya terbesar terjadi pada tahap awal proyek. Investasi teknologi dapat menurunkan dampak lingkungan, serta efisiensi proyek dipengaruhi keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Nah, di sini adalah salah satu fenomena lapangan. Itu ada PLTP, yang salah satu PLTP terbesar di dunia, itu mendukung penyediaan energi bersih nasional, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, menghadapi tantangan pengelolaan lingkungan saat pembangunan, membutuhkan pengawasan limbah, pengeboran, dan penggunaan lahan. Nah, kemudian di sini ada fenomena lapangan yang terjadi di Indonesia. Nah, di Indonesia ini sendiri itu adalah keluhan masyarakat tuh cukup besar terkait kebisingan proyek. Kemudian tuh muncul bau gas H2S pada beberapa lokasi geotermal, perubahan kondisi lingkungan sekitaran proyek, pentingnya komunikasi dengan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan menentukan keberhasilan proyek itu sendiri. Nah, kemudian kesimpulannya, geothermal itu memiliki potensi besar sebagai energi terbarukan, dan juga setiap proyek memiliki dampak lingkungan yang berbeda. Operasi menjadi penyumbang emisi terbesar, pengobaran dan konstruksi menjadi penyumbang biaya terbesar. Kemudian integrasi LCA dan LCC penting untuk berkelanjutan proyek. Investasi teknologi dapat mengurangi dampak lingkungan. Nah, saran yang dapat saya berikan itu adalah dengan meningkatkan lagi investasi teknologi ramah lingkungan, kemudian mengurangi emisi gas rumah kaca, memperkuat sistem reinjeksi fluida, mengoptimalkan pengelolaan limbah pengeboran, melakukan reklamasi lahan pasca proyek, dan meningkatkan pengawasan secara berkala. Baik, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya paparkan. Maaf jika ada salah kata atau dari penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, kampus bentar lagi bos.